Selamat datang di video praktik baik pemanfaatan aplikasi Canva pada mata pelajaran informatika. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Canva dapat membantu proses pembelajaran, khususnya dalam memahami topologi jaringan. Perkembangan teknologi telah merevolusi pembelajaran. Namun, dalam mata pelajaran informatika, kita menghadapi tantangan unik. Konsep-konsep seperti topologi jaringan itu abstrak, struktur fisik dan logis. Jaringan sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara lisan atau teks tanpa representasi yang kuat. Solusinya adalah visualisasi. Pentingnya visualisasi tidak bisa diremehkan. Tujuan 1, memahami hubungan. Visualisasi membantu siswa melihat hubungan antar komponen jaringan secara lebih jelas. Tujuan 2, keterlibatan. Visualisasi meningkatkan daya ingat dan keterlibatan siswa. Tanpa alat visual yang efektif, konsep inti informatika akan terasa kering dan sulit dijangkau oleh sebagian besar siswa. Kita harus memanfaatkan visualisasi untuk menjembatani jurang antara konsep abstrak dan pemahaman siswa. Bagaimana kita mengimplementasikan visualisasi? 1. Akses. Inovasi ini difasilitasi oleh Kemendikbudristek melalui akses ke akun belajar.id. Akun ini adalah kunci bagi guru dan siswa untuk mengakses berbagai sumber daya digital, termasuk Canva. Kedua, alat visualisasi. Canva. Canva dipilih karena intuitif dan memiliki fitur beragam, memungkinkan pembuatan visualisasi menarik tanpa membutuhkan keahlian desain tingkat lanjut. Perannya dalam informatika. Mengubah diagram topologi jaringan yang statis menjadi infografis interaktif dan edukatif. Sebelum kita menerapkan solusi, kita perlu memahami masalah yang kita hadapi di kelas, yang terangkum dalam 4 poin kunci di slide ini. Pertama, sulit membedakan topologi. Siswa kesulitan membedakan karakteristik dasar jenis-jenis topologi jaringan bus, ring, star, dan lain-lain. Konsepnya seringkali campur aduk. Media belajar kurang memadai. Media yang ada bersifat statis dan kurang menarik. Gagal memvisualisasikan konsep jaringan yang kompleks secara efektif. Partisipasi siswa rendah. Akibat dari 2 poin di atas, yaitu sulitnya pemahaman dan media yang monoton, partisipasi dan keterlibatan siswa menjadi rendah. 4. Pemanfaatan Canva minim. Potensi besar Canva sebagai alat visualisasi yang mudah digunakan belum tereksplorasi secara maksimal oleh guru maupun siswa. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita bahas 4 tantangan utama dalam menjalankan solusi visualisasi efektif. Pertama, visual yang mudah dipahami. Tantangannya adalah menciptakan visualisasi topologi yang sederhana, tapi tetap informatif, agar konsep rumit jadi mudah dicerna. Mendorong keterlibatan siswa. Kita perlu merancang aktivitas berbasis proyek yang memaksa siswa aktif, berpartisipasi, dan berkreasi menggunakan Canva, bukan hanya menjadi penerima pasif. 3. Literasi digital beragam. Kita harus menyikapi dan menjembatani perbedaan tingkat kemampuan literasi digital antar siswa, agar semua bisa berpartisipasi dalam proyek berbasis Canva ini. 4. Akurasi konsep jaringan. Yang paling penting, visualisasi yang dihasilkan harus akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar topologi jaringan. Jangan sampai visual yang menarik justru salah secara konsep. Slide ini merangkum 3 langkah kunci dari rencana aksi kita untuk mengintegrasikan Canva ke dalam pembelajaran jaringan. Pertama, penyusunan modul ajar. Kita akan merancang modul ajar yang secara eksplisit mengintegrasikan Canva sebagai alat utama untuk eksplorasi dan presentasi materi. Modul ini mencakup panduan penggunaan Canva langkah demi langkah. Penentuan luaran pembelajaran. Luaran yang kita tetapkan adalah produk kreatif, poster, atau infografis, topologi jaringan. Tujuannya agar siswa menerapkan pemahaman mereka secara kreatif dan praktis. Penyusunan LKPD digital. Kita mengembangkan lembar kerja peserta didik LKPD digital yang berfokus pada analisis topologi. LKPD ini akan mendorong siswa untuk meneliti, membandingkan, dan mendokumentasikan temuan mereka menggunakan fitur kolaborasi di Canva. Setelah perencanaan, slide ini menunjukkan 4 tahap pelaksanaan di kelas. Pertama, setelah perencanaan. Slide ini menunjukkan 4 tahap pelaksanaan di kelas. Kedua, tutorial video slide. Menyediakan sumber belajar tambahan video atau slide bagi siswa yang membutuhkan panduan lebih lanjut atau belajar mandiri. Tugas kelompok infografis.
siswa dibagi menjadi kelompok untuk membuat infografis topologi jaringan. Mereka wajib mencakup perangkat, alur data, serta kelebihan dan kekurangan topologi. 4. Presentasi hasil kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan infografis mereka, sekaligus menjelaskan konsep topologi jaringan kepada teman seteman sekelas. Untuk memastikan kualitas hasil dan kedalaman pemahaman, proses pembelajaran ini melibatkan 3 langkah evaluasi yang terstruktur. Pertama, terdapat kolaborasi antar siswa melalui mekanisme saling memberi komentar, di mana siswa didorong untuk memberikan umpan balik konstruktif baik dari segi desain visual maupun akurasi konten terhadap hasil kerja kelompok lain, memupuk budaya belajar kritis. Kedua, umpan balik guru diberikan secara terperinci, berfokus pada 3 aspek utama: ketepatan konsep, kelengkapan komponen infografis, dan kualitas desain. Terakhir, penilaian berbasis rubrik yang jelas digunakan untuk penilaian yang holistik. Rubrik ini tidak hanya menilai penguasaan konsep jaringan dan kreativitas desain, tetapi juga mengevaluasi soft skill penting, yaitu kerja sama kelompok dan keterampilan presentasi siswa. Secara keseluruhan, implementasi visualisasi berbasis Canva ini menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam mentransformasi pembelajaran. Dampak utamanya adalah pemahaman siswa meningkat, di mana visualisasi interaktif membantu siswa memahami konsep topologi jaringan dengan lebih baik dan mendalam. Selain itu, proyek berbasis Canva mendorong kreativitas dan kepercayaan diri siswa dalam mengungkapkan ide, serta menghasilkan keterlibatan lebih aktif dalam proses belajar. Sebagai nilai tambah, infografis yang dihasilkan siswa dapat menjadi produk siswa sebagai media belajar bagi kelas lain di masa depan. Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan seperti keragaman literasi Canva antar siswa, manajemen waktu, dan optimalisasi pemanfaatan aset visual yang menjadi area fokus untuk perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, proyek ini menyimpulkan bahwa pengintegrasian Canva dalam pembelajaran informatika telah menciptakan model praktik yang inovatif dan efektif. Dampak utamanya adalah Canva memperjelas konsep di mana aplikasi ini terbukti berhasil mengubah konsep abstrak topologi jaringan menjadi visual yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Pendekatan ini juga menumbuhkan pembelajaran kreatif dan kolaboratif, memberdayakan siswa untuk menjadi pembelajar aktif dalam lingkungan yang lebih dinamis. Model pembelajaran berbasis visualisasi Canva ini menjadi model praktik baik yang inspiratif bagi guru-guru lain untuk mengadopsi teknologi, dan, yang terpenting, menjadikannya relevan dengan kompetensi digital abad ke-21, mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia modern yang semakin terhubung.